Selamat pagi, Beli Edwin. Pagi. Perkenalkan, nama saya Vinayaka Pranava. Jadi saya mahasiswa dari ISI Denpasar. Datang ke sini rencananya untuk mengetahui teknis dan sistem untuk rekaman musik di studio. Jadi di kelompok kami ini terdiri dari saya Vinayaka Pranava, ada Vino, ada Curtis, Nana, Randy, dan Rival. Di situ boleh dikasih tahu dulu Bli tentang nama studionya apa, alamatnya di mana, dan sudah sejak kapan studionya berdiri. Studio ini namanya Rock the Beat Studio. Jadi di sini nih ada 2 studio yang di atas buat sesi latihan aja. Kalau di sini multifungsi ya. Jadi modulasi ketika kita live bisa di ruangan ini, sama kita eksekusi live recording atau overdub record bisa di sini juga gitu. Letaknya di Jalan Kemang Matahari 1. Oke, mungkin langsung aja Beli ya. Untuk di studio yang ini, studio rekaman yang ini, spesifikasi PC-nya apa Beli? Kita pakai Mac Mini. Mac Mini ya? Ya. Itu bukan PC ya? Bukan, pakai Mac Mini. Terus speknya i5 kayaknya. Core i5 gitu ya? Core i5. Terus kita pakai speaker monitor tuh Yamaha S7. Terus apalagi ya, konsol soundcard-nya, interface-nya kita pakai X32 Behringer. X32 Behringer. Untuk spesifikasi PC yang segitu tuh ada kendala nggak? Tergantung RAM-nya. RAM-nya. Tergantung RAM-nya. Kalau kita pakai Mac Mini ini cuma permasalahannya cepat panas. Jadi kalau saya di studio processing saya tuh session kipas bawahnya. Tapi lumayan membantu nih Mac Mini. Sangat membantu. Berarti kalau rekaman pakai Mac Mini itu berapa lama tuh biar sebelum dia panas tuh? Cepat banget panas nih. 30 menit aja udah panas. Oh, berarti harus di Minimal ruangan ber-AC kalau nggak kipas bawahnya. Ya namanya produk Eropa ya. Curang sekali dia. Dan kadang-kadang juga kalau kita pakai produk Apple tuh, kalau listrik di Indonesia mungkin beda ya. Mungkin ada yang pakai iMac ya. Keyboardnya pasti nyetrum kalau kita nggak pakai alas. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi clarity soundnya beda loh sama dari PC sama Mac. Tapi tipis. Kalau dibandingin pasti beda. Sama mengaruh kayak iPhone sama Samsung. Oke, habis itu Mixernya pakai X32 X32 Behringer ya. Oh, langsung soundcard tuh. Ya langsung soundcard itu jadi audio interface-nya. Oke. Nah, terus untuk pengaturan posisi monitornya itu apakah Speaker monitor nih ya? Kita kalau ngobrol tentang speaker monitor tuh start dari kita posisi duduk. Jadi jangan terlalu rendah banget dari telinga. Berarti harus sejajar dulu ya? Sejajar, dan sampai kita kan anggap speaker, sebutannya banyak orang bilang speaker flat ya, padahal nggak flat banget. Jadi per speaker tuh dia punya ngeluarin karakternya masing-masing, kayak coloringnya masing-masing gitu. Minimal kita harus dapetin ketika kita denger start itu frekuensinya penuh, dari low mid, high kan gitu. Sedikit tidaknya bakalan harus kita temuin di telinga, karena kalau kita ngandelin si monitor aja tanpa ruangan kita treatment, sama aja juga. Makanya banyak produk sekarang ngeluarin, kayak KRK ngeluarin dia langsung kalibrasi di di speakernya. Kalau enggak kita pakai mic RTA tuh, ya kan ada banyak yang ngeluarin kayak gitu. Ada alasan tertentu nggak nih kalau pakai speaker HS7 ini, kenapa milih speakernya? Selain harga terjangkau, sama dia tuh ada di tengah-tengah dari speaker yang mahal sama yang paling bawah. Ini ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita buat recording, prosesi dulu ya, jangan ngobrolin tentang finishing. Udah cukup sih. Cukup. Oke. Habis itu, nah untuk mic nih Bli, untuk mic dari
rekaman drum, rekaman vokal itu apa aja nih pakai Beli? Dari vokal dulu. Kalau rekaman vokal kita pakai mic Studio Project. Studio Project, Ya, yang seri apa saya lupa. Studio Project jadi mic condenser. mic condenser. Berarti di studio ini nggak ada barangnya? Ada udah barangnya. Mau lihat? Studio Project di satu condenser. BBB tuh ya? ya. Masih diproduksi nggak sekarang mic? Masih. Iya. Tapi yang seri ini mungkin udah discontinue ya. Ini Dari tahun berapa nih dari saya masih kerja di studio. Jadi studio ini kan dijauhin ada guru saya juga Pak Wayan Ted Stupid Pro. Dari studionya di Sanur nih saya udah pakai ini. Jadi udah banyak korban. Jadi kalau misalnya rekaman vokal tuh selalu ini pilihannya Beli ya? Mic ini. Kadang-kadang saya juga bawa sendiri ya, ada SM7B. M7B untuk podcast ya? Ya, jadi kalau yang apa namanya, saya biasanya kalau take vokal pakai pembanding, jadi sekali take 2 mic. Oh. Berarti posisinya gimana tuh Beli kalau pakai 2 mic tuh di depan dua-duanya berarti ya? Tergantung kalau yang SM7B itu kan dynamic kan, jadi dia kurang sedikit peka, tapi clear banget. Nah, ini kan kondenser jadi tenaganya edan nih. Kalau ini di overgain kadang-kadang ngasih tembus. Ya kan. Kadang-kadang motornya lewat, seandainya orang kayak knalpot Bronx atau Harley lewat deh. Tembus dari studio ini ruangan nih. Diulang deh gitu. Kayak apa lah ya, si Keduk dulu sempat voice over sini pakai kondenser ini. Wah, kalau dia kan bukan tipikal musisi atau seniman vokal ya, dia cuma emang ngobrol. Wah, tuh harus ulang-ulang tuh kalau ada motor yang agak brengsek lewat loh. Ya lumayan. Yang lagi satunya tuh Behringer apa? Ini Behringer C1 saya pakai di sini dipakai room. Oh, untuk room. Ya, room. Berarti kalau vokal tuh 2 mic-nya berarti ya? Vokal Berarti yang itu pakai ini vokal. Ini ada 2. Aku tunjukin satu aja nih dulu. Berarti untuk room tuh gimana tuh? Jadi buat ambience-nya. Untuk rekaman apa aja gitu? Ya terutama sih perkusi. Ya, perkusi dua. terus pakainya 2 karena LR kan. Kayak kemarin yang sempet berhadapan sama si Uta drummernya India. Uta dulu Parau dia. Jadi dia di atas di atas pemain drum tuh dia masang, anggaplah ini saya duduk. Dia masang mic SM58 buat ya, jadi buat apa istilahnya, bukan overhead posisinya, tapi peruntukannya untuk keras katanya. Jadi itu yang bakalan di editing untuk room atasnya dia. Berarti mic Behringer ini kondenser juga? Kondenser. Berarti untuk dipakai overhead drum bisa juga? Bisa. Apapun bisa. Malah SM7B banyak kalau di luar negeri pakai snare. Bukan untuk voice aja. Nah gini, logika mic tuh bebas. Yang penting kita tahu range frekuensi yang di produk ini dari berapa sampai berapa. Anggaplah snare ada di 200 ya, 200 Hz. Kalau dia ada di sana, maksudnya loss, jadi maksudnya konfigurasinya ada di sana juga, kenapa nggak kita pakai? Kayak Tip X dia pakai, kalau live dia, band Tip X tuh dia pakai SM571, kondenser satu yang kecil, ya yang kayak pensil. Banyak sih, apapun boleh digunakan. Kalau saya kemarin pas Pizza Fest, trompet sama saxo kan kita konsep ska kemarin tuh. Saya pakai kondenser dua-duanya. Kalau pakai kondenser nggak gitu di stage dia nggak storing dia? Tergantung sekarang, makanya kita harus, kalau kita sistem yang besar ya, kalau saya keseringan sih berhadapan sama apa namanya, sistem live sekarang karena sering mobile sama band kan. Kita sebenarnya harus tektokan, ada biasanya kalau di panggung tuh FOH 1. FOH itu apa? Kasarnya kayak
mixer yang letaknya di depan, Oh, front of house namanya. Kalau yang di monitor kadang-kadang kan ada 2 sistem tuh, biar kita tak ngurusin lagi orang-orang player yang minta sesuatu untuk keperluannya dia. Kita bagi 2, nah kita harus bagus tektokannya, 2 operator nih, audio engineer nih. Jadi dia ngurusin gitu, jadi feedback udah ada yang ngurusin, saya yang ngurusin untuk outnya gitu. Itu harus benar-benar banget dipersiapin. kita kembali ke mic dulu ya. Untuk misalnya kalau kita rekaman gitar nih, misalnya mau nodong ampli misalnya, pakai kira yang biasa dipakai Yang lumrah SM57 pasti. SM57 ya. Posisi gininya ngaruh kan? Posisi naruh mic-nya di ampli. Kalau ampli kita ngobrol pasti ngaruh. Kalau di pas di con speaker pasti lebih bright, ke samping dikit mulai low mid, ke samping banget low-nya ketemu gitu. SM57 untuk ampli dulu ya. Standar. Banyak orang Jadi pakai. kalau direct tuh jarang dia, maksudnya dari gitar langsung ke mixer tuh apakah sering apa gitu? Kalau sekarang karena kalau kita ngobrol tentang efek ya, efek sekarang udah lebih edan dari ampli ya, udah hampir mengcapture ampli banget. Jadi saya buat 3 bahkan 3 routingan, 3 routingan, satu yang dari efeknya dia, satu kayak emang kalau butuh ampli, satu clean itu yang bakal kita editing nanti kalau emang tidak sesuai dengan struktur musiknya, kalau saling menutupi kan harus ada yang diedit. Efek digital tuh dia. Ya digital, apapun, kodok-kodokan juga bisa, stombok boleh. Kadang-kadang kan si player tuh idealis, pengen aja ngutik padahal nggak perlu dikutik. Biasanya dari ketiga rekaman itu yang mana biasanya yang akhirnya kepake oleh apa digabung semuanya? Kadang-kadang kalau kita emang facing ya, maksudnya pasenya benturan, harus ada yang dikalahin sih, masalah kadar ya. Kalau modelnya si player pengen nih pas kita processing nih, mau finishing, anggaplah mixing dulu deh, saya pokoknya harus isi nih todongnya gitu. Kasih dah dia dengerin dulu kalau si fader nih sama apa namanya volumenya, wah nggak jelas, coba tak turunin ya, udah kita invert pasenya, udah kita delay, nggak juga nemu. Biasanya kadar micingnya mungkin saya turunin gitu, terus mungkin kalau micingnya bener, directnya yang dari efek mungkin saya bener turunin. Yang clean ini kan pakai plan Z mungkin, yang bakalan kita apa namanya IR ya kan, biasanya di IR yang clean. Jadi tujuan utamanya emang untuk digabungin sebenarnya gitu. Ya, ada beberapa feel ya yang nggak bisa kita dapat dari efek. Biarpun di sana ada capsim, kabinet simulator, itu ditemukan di ampli. Digital beda emang. Nah, sekarang kita anggaplah sekarang keseringan dipakai, pasti ada problem aja nih. Belum tentu nggak speakernya tuh sehat semua kan gitu. Itu perlu proses juga, makanya soundingnya lebih lama daripada record. Berarti itu kelemahannya juga muncul ya. Ya. Ngaruh nggak ruangan itu, misalnya kita rekaman di ruangan yang kedap atau ruangan yang bergema misalnya terhadap hasil recording? Pengaruh pasti. Pengaruh ya. Pengaruh. Kalau di sini gimana karakter gini ya? Ruangannya. Jadi Nova nih nyusunnya nggak mati-mati banget. Jadi di treatment sama dia sesuai dengan pengetahuannya dia. Kan dia pertama buat di atas tuh pakai nyuruh orang tuh. Emang orang yang berkompeten di bidang ruangan. Ada di sana dia belajar. Terus ini pakai bata-bata nih, lumayan ngebantu akustik roomnya. Jadi tidak terlalu gema banget jadinya, tidak terlalu kedap banget. Jadi kalau kata teman-teman engineer yang udah top tuh, sustain berpengaruh pada pantulan kan. Ya, kalau kedap nih, anggap nih semua karpet nih, buat apa kita naruh room? Ya kan, buat apa kita mau nyari ambience sementara yang kita cari udah digate semua, kasarnya gitu. Ya kan, sama kayak kekompres dengan analog ruangan gitu. Jadi lebih bagus ada roomnya sedikit ya. Nah, kita harus ngobrol tentang mau dibuat latihan apa recording di studio gitu.
Kalau yang di atas lumayan kedap. Untuk Ya, latihan. ya untuk latihan tok. Jadi nggak terlalu bising. Kalau di sini lumayan bising tapi enak. Apa namanya, pantulannya. Jadi nggak bising-bising banget. Gimana kayak kita denger live segala macam. Nah, Karena peruntukannya udah beda. untuk rekaman misalnya lebih bagus berarti ada room ya. Ada room, nggak terlalu kedap. Makanya lihat aja deh studionya Ahmad Dhani. Kan buku dipakai akustik ya. Jadi nggak beraturan gitu. Sering nggak beli misalnya setelah rekaman di studio ini tuh nambahin room lagi di mixing, maksudnya di room digital nambahin reverb? Perlu kadang-kadang. Tergantung musiknya. Yang maksudnya kayak metal yang memang edan kayak gitu di sini, kecuali dapat gor murah lagi kita dapat kayak reverb segitu gitu. Nah, berarti ini bata tok beli apa di dalam, di belakangnya ada Jadi 2 bata ini. 2 bata. Ya, di antara bata yang di luar sama yang di dalam tuh ada jarak sekian senti gitu. Emang itu berarti yang ini ya, ngedapin ya? Ngedapin, tapi harusnya aturan yang bener kayaknya ya. Di atasnya harus di semen tidak. Oh. Jadi nggak sampai ngerebet keluar. Sama bawahnya harus ada level sama kayak tembok. Level itu maksudnya gimana? Jadi pondasi sama apa namanya, pondasi yang kita injak nih harus ada jarak. Kalau ini ada jaraknya? Nah, Oh, nah. makanya low frekuensinya ngerebet banget. Kalau malam pas sepi itu lumayan ganggu warga. Berarti lebih ke sana gininya, masalahnya dia lebih ke keluar. Ya lebih keluar. Tapi untuk processing aman. Nah, untuk perekaman alat musik yang pakai pick up tuh, Bri, apa yang perlu diperhatikan? Misalnya kita direct cuma pakai pick up aja. Pick up nih apa nih? Pick up bass. gitar. Spesifikasi alatnya bagaimana mau kita pakai nih. Jadi ketika kita pakai senar gede itu harus seperti apa nyetel bridge-nya. Karena bakalan berpengaruh ke setelan si pick up-nya. Kan posisinya makin beda tuh. Ya coba aja pikir. Jadi keperluan kita kayak gimana, kadang-kadang kalau terlalu senar bassnya kecil, kita setel bassnya agak mepet, maksudnya di setel stangnya, necknya atau kayak gimana. Kadang-kadang pick tuh nyentuh si pick up bakalan agak berabe, ataupun tangan juga seringan kalau kejauhan kecapean senarnya kan, terus tune-nya nggak nemu di pick up. Itu harus sesuai sih apa yang kita kejar. Jadi kalau saya sering record tuh dari start, dari mentahannya harus bener. Makanya banyak orang kalau prosesi recording tuh anggaplah dia ridersnya apa, artisnya apa, belum tentu dia pakai itu. Mungkin ada beberapa plan Gibson, Fender atau apa. Kalau brand itu ngaruh nggak, Bri? Misalnya brand harganya seberapa, misalnya gitar murah, harganya medium terus sampai mahal tuh ngaruh nggak? Pasti ngaruh ya, pasti ngaruh secara kasat mata nih. Tapi kalau dari segi kualitasan yang dihasilkan tetap dari SDM-nya. Tidak sepengaruh itu ya? Nggak sepengaruh itu. Sama kita harus ngerti juga, minimal ada pengetahuan yang kita tahu dari sebelum menggunakan alat A, B, C, D. Jadi kita harus tahu sih kebutuhan kita apa, mau nyari apa. Ngeluarin maksimal. Gitu ya. Nah sama kayak gini, Vin. Sekarang nih, kamu udah punya alat, tapi kamu disuruh ngisi lagu orang deh. Udah disediain alat. Nah, aku pakai bassku aja. Si klien udah tahu kamu nggak bakalan nemu dari bassmu. Dia bawa alat nih Vin pakai, sama kayak saya sempat ngobrol sama Navikula, kan sempat rekaman di Amerika tuh. Jadi alat yang kita pakai, yang kita bawa dari Bali itu nggak kepake di sana. Jadi di sana tuh ada 3 engineer. Posisinya beda-beda, ada apa namanya, music director, operatornya, sama head engineer-nya nggak. Jadi sama teknisi lagi satu. Jadi kamu Vin main gitar nggak nih? Operatornya operator gitar, teknisinya teknisi gitar. Musikmu apa? Rock atau grunge nih? Saya pilih kan bingung nih, tapi sosok pasti orange gitu atau Fender, ternyata nggak nemu.
Dapatnya mungkin JSM 800 itu. Bisa dijomblangin headnya apa, kabinetnya apa, mic-nya segala macam. Begitupun juga drum. Kita mau buat yang dug, otomatis size-nya harus gede kan. Sementara kita, wah, kita idealis pal pokoknya deh. Itu nggak berlaku di recording gitu. Berarti yang tahu pengen bunyinya seperti apa tuh klien yang pengen tahu ya? Ya, klien, terus tugasnya engineer menjembatani. Jadi bukan pesulap sebenarnya engineer. Kadang-kadang kan banyak salah kaprah di era digital sekarang nih. Li, saya pengen sound saya kayak Foo Fighter atau Metallica. SDM kamu udah nggak sebesar dia gitu loh. Equipment yang kamu pakai udah nggak kayak dia gitu. Terus apa namanya, secara kasat mata senar deh, udah sama nggak sama dia. Gitu aja sih, nggak bisa kita maksain gitu. Nah, itu rekaman kayak Navicula itu memang sebanyak itu biasanya engineer-nya berapa? Nah, pas di luar negeri itu yang terjadi, yang secara profesional banget ya. Saya sempat sharing, saya nggak ikut sih berangkat ke sana, tapi lihat videonya, terus saya nanya, di Robi, gimana sih prosesnya, kan sempat saya kerja di Navicula juga, dari teknisinya dia. Ya, di sana tuh emang apa namanya sudah diatur schedule orang-orangnya segala macam. Kita cuma menyampaikan, sounding dikasih kok kita modalnya. Oh, pakai ini dulu. Kamu mau ngejar apa? Nggak nemu loh gitu. Ganti lagi bongkar. Membran drum aja berapa set tuh katanya. Berarti yang pengen kayak gitu tuh gini direktor soundnya apa Navicula sendiri yang pengen? Pasti ngasih Navicula ngasih benang merahnya kayaknya gitu. Yang menjembatani si teknisi sama engineer pasti orang dalam di sana, sama musik direkturnya nggak cocok nih, ganti. Pasti itu, makanya kalau kita masih anggaplah ngobrol balinya, masang alat engineer-nya, sound nyari posisi segala macam engineer-nya, kita belum ada asisten. Kadang-kadang kalau dari segi ilmu tuh per 3 jam 6 jam ya, telinga tuh turun 1 dB 3 dB kualitas telinga itu. Capek ya? Ya makanya seakan-akan lebih bright dia, lebih high banget. Kalau kita anggaplah lagi senang ngulik nih di studio, ngulik, pasti kok cempreng ya, coba stop dulu. Ntar udah 30 menit sejam tuh, lanjutin lagi dah kembali. Jangan dihajar sama kayak mata kan. Semua alat indera kita punya kapasitas batas tertentu sih. Tapi kalau misalnya orang yang udah berpengalaman tuh lebih bisa nggak dia lama gitu? Maksudnya selama berjam-jam masih dia bisa lama, tapi itu ngejar target sih biasanya. Kalau anggaplah, kalau processing kan enak, anggap nih take gitar set, wih udah enak, yuk stop dulu bentar ya, rokok satu, set dengar lagi sekali, loh kok berubah ya, lagi cari pelan-pelan. Kita ngejar target aja sih kadang-kadang, ujung-ujungnya clean-nya clean-nya kadang-kadang lebih fleksibel ya. Ya mungkin edit di rumah bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gini, masuk ke proses mixing nih. Nah, misalnya kalau ada hal-hal yang misalnya kayak rahasia dapur lah gitu, boleh kok nggak di-share. Ya. Jadi yang umum-umum boleh. Nah, jadi dari tahapan mixing dari awal tuh apa yang dilakukan? Mixing pasti kita dengar mentahnya dulu kan, mentahnya hasil tracking mereka kayak gimana. Kalau saya sih mixing, kalau kita ngobrol tentang seneng-seneng aja deh dulu. Wah, EQ dulu nih. Kebanyakan saya lebih motong frekuensi daripada nambah boostingnya. Jadi kalau kita gini, Vin, kasarnya nih, frekuensi kan ada gainnya tuh. Gain frekuensi, anggaplah bandwidth-nya kayak gimana. Jadi kalau standarnya equalizer yang ada di mixer kan ada 4 band. Sana kan kita bisa milih mau yang mana. Kalau kita potong nih, gainnya kan turun nih, kita bisa up gain. Jadi kalau kita nambah, kadang-kadang kan kita udah nggak bisa diangkat lagi nih, udah over kan. Kadang-kadang dari frekuensi itu yang over
Makanya kita lebih baik motong. Kalau emang perlu di boosting, coba rasain sejauh mana gitu. Setelah itu baru kompresi. Kompresi itu kan menjaga dinamiknya si sinyal tuh tersebut ya. Berarti habis nge-EQ tuh di boost dulu ya, biar soalnya kita nurunin. Nah, kalau ya kita cari anggaplah bypass lagi EQ-nya. Oh, turun nih, bisa kita boosting lagi dikit. Terus itu baru press. Ya. Press. Nah, untuk kompresor pas rekaman itu kompresor apa yang dipakai? Pas rekaman, saya ada masang kompresor. Ada masang kompresor. Jadi pas processing mau mixing itu saya masang pasti. Masang. Ya, Nah, itu banyakan pakai plugin. Plugin yang hardware nggak ada yang. Hardware nggak punya. Untuk volume audionya itu ada standarnya nggak? Misalnya harus segini dulu baru bisa di mixing gitu. Ada sih, kadang-kadang kalau saya sih di min 3 dB atau min 6 tuh udah oke sih. Ya, ada. Berarti semua track yang di record tuh harus segitu dulu. Kadang-kadang kalau kita standarkan 0 dB ya, kalau lebih gimana dong? Kan jadi over tuh. Jadi headroomnya agak berabe jadinya nanti. Nah, untuk equalizernya tuh pakai equalizer dari mixernya berarti apa dari DAW? Kalau kita recording nih, saya nggak ada nge-EQ di mixer. Kalau processing, dari karakter dulu. Oh ya, dari karakter. Anggaplah kalau kita ngobrol tentang ampli kan bisa kita EQ nih, perkusi deh. Tuningnya benerin dulu, jadi udah bener nggak sesuai yang kita suka gitu. Harus benar dari mentahnya. Kalau eksekusi processing baru saya pakai equalizer di DAW. Berarti kalau dari mixingnya itu pakai EQ apa tuh? Mixing udah selesai recording lah. Selesai langsung di DAW aja. Ya. Nggak ada pakai mixer lagi. Nggak ada. Ada yang kalau kita kemarin sempat sih rekaman lagunya Blinova, di lagunya Ludisia, kita gate di sini, kompresi di sini, segala macam equalizer di sini. Ternyata si engineer-nya nggak seneng. Jadi kan 2 kali kerja jadinya, mending mentahnya benerin dulu. Nanti yang berlebihan kan bisa kurangin. Kalau yang kurang nggak bisa dilebihin. Anggaplah kita udah EQ segala macam ngebentuk, wah jangan. Setelah sama bass nggak nyambung ternyata, sama gitar si overheadnya kacau gitu anggap. Semuanya digital atau ada yang analog? Nggak, saya kebetulan nggak punya. Nggak ada. Semuanya digital semua. Nah, untuk berarti kan mixingnya di studio yang ini ya berarti? Nah, saya di rumah biasanya kalau processingnya. Kalau di sini kan kena charge lagi. Kalau kadang-kadang eksekusi aja di sini. Mixing nggak pernah. Nah, kecuali ada kayak kebutuhan taping segala macam. Jadi apa namanya? Kayak langsung dieksekusi hari itu juga dulu. Anggaplah kebutuhan tugas segala macam. Hasil yang dari mixer ini saya rekam di flash disk, tinggal mastering aja. Ya. Oke, berarti ada perbedaan nggak di ruangan yang di sini sama di yang di atas? Oh, di ruang operator. Dari segi kedapnya. Ada lebih kedap yang di ruang operator. Emang dibuat seperti itu? Ya. Untuk monitor. Intinya pokoknya kita telinga kita kan ada batasnya tuh, makanya alat digital sekarang harusnya ngebantu kita, makanya ada sistem kalibrasinya itu. Jadi kalau nggak dihitung masih aja reka-reka nih kayaknya gitu loh modelnya. Kalau kita kayaknya agak sini, lain terus operator yang datang kan, lain telinga sama selera. Nah, untuk di studio di depan ini penempatan monitornya tuh gimana? Apakah ditaruh tower aja? Nah, kalau ini nggak boleh digeser-geser karena sempat dikalibrasi. Kalau beli wayannya datang ke sini tinggal masukin apa namanya sistemnya, dia langsung berubah dia, langsung ke preset. Kalau saya processing ini nggak pakai itu karena sistemnya itu pakai driver kayak plugin gitu dari McRT, apa namanya McRT yang lupa. Kalau saya di rumah pakai KRK kalibrasi itu.
Jadi KRK dulu ngeluarin kayak sound card, dia bisa jadi sound card juga plus mic RTA. Jadi mau diposisiin gimana sebelum memakai. Habis itu kita lanjut ke mastering. Berarti beli juga yang masteringnya berarti ya? Apa Beberapa. ada Kalau saya yang ditunjuk, saya yang eksekusi gitu. Ada banyak engineer. biasanya ditunjuknya tuh gara-gara apa beli? Bandnya pengen saya. Hmm. Kan udah nggak maksudnya udah nggak processing di studio ini lagi. Bebas gitu. Nah misalnya kalau yang recording, engineer yang recording sama engineer yang mixing sama mastering sama, itu ngaruh nggak beli kira-kira? Yang mana lebih bagus, apakah yang recordingnya engineernya beda? Selera, semua selera. Ya? Selera. Jadi kalau anggaplah kalau band-band atau artis-artis nasional tuh si label kan punya standarisasi. Biasanya mixingnya dikasih siapa aja deh gitu. Masteringnya harus orang label itu gitu kadang-kadang. Apalagi sekarang platform kan udah ada standarnya juga. Apalagi sekarang ada apa namanya Dolby Atmos segala macam tuh. Ya sudah berkembang banget. Jadi semua punya standar masing-masing. Gitu. Kalau mastering di sini berarti baru sampai stereo ya, karena untuk Stereo baru sampai stereo. Nah untuk software sama hardware yang dipakai itu sama dikatakan? Kalau saya di rumah kadang-kadang pakai Studio One, kadang-kadang pakai Pro Tools. Ya. Ada alasan gini nggak kata tertentu pakai DAW? Pasti masalah sample rate satu. Kan beda-beda tuh dan hasil printannya pasti beda. Berarti nggak diekspor dia apa di print? Kalau di print sama Kalau ekspor tuh beda kan ya? beda. Di print lebih natural ya. Gimana ya hasilnya kamu mixing itu yang keluar. Berarti ngeprint tuh kayak ngerekam outputnya gitu ya? Ya, ngerekam outputnya. Jadi udah langsung data stereo yang kamu rekam. Nah kalau kalau recording di sini sama mastering di tempatnya beli itu beda gininya DAW-nya? Kalau di sini jarang ada processing sini. Oh jarang ya? Ya, semua di rumah masing-masing. Kalau recording itu DAW-nya pakai apa? Di sini Studio One. Studio One. Kalau masteringnya pakai kalau saya di rumah kadang-kadang Studio One juga, kadang-kadang Pro Tools. Seringan Pro Tools sih mastering. Jadi apa namanya bengkok frekuensinya tuh beda sama DAW yang lain. Cubase bawa karakternya sendiri. Ketika kita apa namanya mix down si Cubase, Nuendo bawa sendiri beda, terus Studio One bawa beda, Pro Tools bawa beda. Sama sebenarnya orang banyak sering pakai tuh Wavelab. Itu yang dipakai mastering. Ya, itu yang sering dipakai mastering. Sama gini aja deh. Krekan sama Ori itu beda banget. Itu ya. Itu beda banget karena dia pakai, kalau dulu masih zaman dongle ya. Dongle, kalau sekarang kan udah gampang, kita bisa subscribe. Bisa langganan gitu. Oke, kalau untuk sample rate-nya berapa yang dipakai untuk mastering gitu? Kalau saya 16441. 16 441. Kalau recording 2448 saya. Nah, biasanya hasil masteringnya beli itu dibawa kemana? Misalnya di MP3, WAV atau Wah. WAV ya. Tergantung dia minta MP3, tak buatin MP3. Kalau ke vinyl pernah nih? Belum. Saya nggak sejauh itu. Jadi saya terakhir mixing album tuh albumnya Sugar Trail ya. Sugar Trail. Jadi band baru kayak British pop gitu. Dari Bali itu? Dari Bali. Tapi kalau vinyl itu belum masih digital. Cari aja di Spotify. Raja Wali Ingkar Janji itu aslinya saya juga. Sugar Trail juga. Misalnya kalau mastering itu kan pasti kita pakai audio yang patokannya gitu lihat. Oh, referensi. Ya.
apa yang perlu diperhatikan kalau kita mau memilih referensi audio? Kalau kita start ya dari prosesing balik nih, sorry ya, bakalan harus balik lagi. Startnya tuh dari prosesi recording untuk mencapai referensi. Anggap nih kita dengerin lagu apa, Noah nih, band kita pop. Dari sana tuh kita start harus dengerin referensi kita. Itu bener-bener kalau menurut saya ya. Jadi biar nggak bolak-balik nanti pas mixingnya, kalau kok pecok nak mau kayak di sini bolong, di sini kopong segala macam, lagi balik ke mixing biar nggak kayak gitu. Jadinya kan sering kayak gitu kan, bolak-balik biar nggak capek kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin sama, tapi benang merahnya nemu itu aja sih. Berarti dari Recording nih harus kita dengerin referensinya yang mau kita kejar. Berarti dari alat, dari SDM-nya juga harus gini ya, memadai lah. Ya harus nyambung aja obrolannya. Kita juga kan kembali, engineer tuh emang sih jabatannya hampir sama seperti player, tapi kita jembatan gitu lah. Bukan berarti kita tuh bener 100% enggak. Kita dengerin, kadang-kadang kita tuh nggak bisa modelnya, Vin, kamu nih kok jelek banget nyari hasil mentahanmu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus ikut prosesnya dulu, baru bisa marah. Gitu. Banyak yang kelihatan pro karena dia marah-marah. Padahal sebenarnya yang enak tuh kan sama-sama nyambung nih. Itu paling enak sebenarnya.